Hari ini kita akan mengendarai mobil Honda Brio tahun 2014. Ini adalah mobil tipe E bermesin 1200 cc yang mampu menghasilkan tenaga 90 PS dan juga torsi 110 Nm yang disalurkan ke transmisi otomatis konvensional hingga 5 percepatan untuk menggerakkan dua roda depan. Ini adalah tipe sebelum yang sekarang. Ini adalah Brio generasi pertama, sudah didiscontinue, jadi hanya bisa Anda temukan dalam kondisi second. Tidak banyak yang bisa kita bahas di kabin penumpang. Di sini ada dummy tombol ya, tapi sudah ada pengendalian untuk 4 jendela yang sisi pengemudinya auto, pengendalian untuk spion untuk mengunci jendela. Lalu di sini ada panel untuk tuas untuk mengendalikan AC, untuk mendinginkan, dan juga bisa mengatur arah semburan dan juga sirkulasi udara dari luar maupun sirkulasi di dalam. Kemudian ini ada tombol untuk fog lamp, ini tombol lampu hazard. Semua panel yang kita bisa sentuh terdiri dari plastik-plastik keras ya. Ini memang untuk joknya, ini bukan jok asli ya, tapi ini jok aslinya sebetulnya dari bahan pabrik yang sudah dilapisi lagi sama pemiliknya dengan bahan kulit imitasi. Ada head unit, Anda bisa gunakan untuk mendengarkan lagu dalam menemani Anda berkendara. Panel instrumen masih menggunakan analog, tetapi Anda bisa melihat ada panel digital di tengah sana untuk melihat data-data berkendara. Mobil ini kilometernya sudah 73.000 ya. Pengendalian AC seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Belum ada lampu di sini. Untuk kaca spion tengahnya juga masih standar. Oke, kita coba lihat sedikit sisi luar dari mobil ini, lalu kita akan bawa mobil ini untuk berkendara. Ya, ini mobil Brio, mobil yang sangat ikonik sekali ya. Mobil kecil yang memang banyak sekali digunakan, dan sekarang generasi terbarunya merupakan salah satu mobil yang paling laris yang dijual di Indonesia saat ini. Karena mobil ini betul-betul sangat praktis untuk penggunaan sehari-hari, sangat mudah untuk dikendarai, dan juga tentu perawatannya mudah, konsumsi bahan bakarnya irit, sehingga untuk keperluan penggunaan Anda sehari-hari tentu sangat praktikal. Walaupun memang untuk ruang penumpang belakang dan juga ruang bagasinya seadanya, tetapi memang jika Anda membutuhkan ruang untuk membawa banyak penumpang, atau untuk Anda membawa barang yang besar, ya mungkin Anda harusnya beli mobil itu atau beli mobil itu. Karena ini adalah mobil yang sangat ideal jika Anda gunakan untuk berpergian sehari-hari, mungkin dari rumah ke kampus atau dari rumah ke tempat Anda bekerja. Kendaraan orang yang sangat baik sekali, dan jika sesekali Anda ingin mengajak teman-teman Anda untuk berpergian bersama Anda dengan menggunakan mobil ini, di belakang juga tersedia kursi yang bisa diduduki oleh 3 penumpang. Jadi total mobil ini idealnya bisa 5 penumpang. Tapi kalau dimuat-muatin, ya berapa saja bisa, semuat-muatnya kalian. Kita akan coba dalam perjalanan menuju ke Hayamuruk, kita akan coba melewati jalur tol. Dan untuk mencoba pengalaman berkendara dari mobil ini, setirnya dilapisi oleh bahan imitasi ya. Jadi seperti ada busanya dan cukup enak digenggam. Tidak ada tombol-tombol. Bunyi klaksonnya seperti itu. Oke. Kesan pertama yang dirasakan ketika kita mengendarai mobil ini adalah terasa bahwa memang ini mobil yang sangat ringan. Karena kapasitas mesin ini hanya 1200 cc, tetapi tenaga itu disalurkan dengan sangat baik. Jadi kalau kita ingin melaju, betul-betul mobilnya langsung bisa cekatan melaju dengan cepat. Pengereman juga baik karena memang mobil ringan, dan settingan pedal remnya ini cukup enak ya, karena gradasinya itu panjang.
Jadi kalau Anda ingin mengerem dengan halus itu pengendaliannya mudah, karena kadang ada pedal rem yang sangat sensitif, yang diinjak sedikit itu udah kesannya kayak udah cek gitu. Jadi ini lebih ideal untuk Anda yang mengutamakan untuk berkendara dengan halus, tetapi memang kalau Anda butuh rem mendadak, Anda harus menginjak agak dalam, karena baru seperti itu responnya untuk bisa mengerem secara drastis itu baru masuk gitu. Setirnya juga ya, yang pasti ya, ini terasa ringan sekali, sehingga kalau penggunaan di dalam kota untuk kecepatan rendah 40-60, ini sangat enak sekali untuk Anda bermanuver. Ya, kita masuk ke jalan tol. Dan enaknya mobil kecil kita nyalip-nyalip gampang aja. Ini memang jalannya agak sempit ya, bukan sempit tapi memang agak rame. Kita coba masuk ke tol. Untuk kekedapan kabin, yang pasti mungkin Anda juga bisa dengar adalah road noise. Jadi suara dari aspal, dari ban masuk ke dalam kabin itu sangat terdengar ya. Bahkan kita baru di kecepatan 40 km per jam saja sudah sangat terdengar. Kalau suara dari mesin, kalau di bawah santai, suaranya nggak masuk. Tapi kalau Anda berakselerasi, tentu terasa ya, suaranya masuk ke dalam kabin. Sekarang kita langsung tes akselerasi juga. Oke, sudah 100 km per jam. Ya memang ini 1200 cc, tetapi kita belum sudah 120, 130, dan kita sudah harus mengerem karena di depan tidak ada ruang untuk kita menyalip. Jadi kita harus sabar menjaga kecepatan rata-rata di jalur kanan. Ya, jadi kalau Anda mau bawa mobil ini di kecepatan di atas 100 km per jam, tentu masih bisa sekali, walaupun ini mobil dalam keadaan terisi 2 penumpang ya, 1 pengemudi dan 1 penumpang. Bobot mobil bertambah, tetapi Anda tetap bisa berakselerasi dengan cekatan. Cuma satu hal yang tadi terasa sewaktu berakselerasi adalah, walaupun pada kecepatan yang sudah cukup tinggi di atas 100 km per jam, setirnya masih terasa sangat ringan. Jadi itu Anda harus lebih berhati-hati untuk memegang setirnya dengan tegas ketika berkecepatan tinggi, karena input yang terlalu signifikan itu bisa mengakibatkan pergerakan mobil juga terlalu signifikan, sehingga khawatirnya bisa membahayakan penumpang dalam mobil. Tetapi dalam pemakaian normal, selama Anda memang berhati-hati, yang tidak kagetan kalau misalnya tiba-tiba ada mobil yang sedikit berbahaya di sisi lain, tetap oke, tetap normal. Sekarang kita cruising kecepatan 70 km per jam. Ya, masih terasa normal, terasa enak juga. Kalau ingin meningkatkan kecepatan masih bisa. Dan uniknya adalah mobil Honda itu memang mesinnya itu halus ya. Jadi ini walaupun 1200 cc tetapi 4 silinder, jadi memang terasa lebih halus. Sedangkan kalau LCGC dari merek lain itu yang sama-sama produsen Jepang, itu mesinnya jauh lebih kasar karena mungkin 3 silinder juga. Dan juga tentunya tidak seenak ini gitu. Karena ini betul-betul responnya, meningkatnya kecepatan itu cukup instan untuk penggunaan sehari-hari. Oke. Ini
Ini jalannya memang sedikit ramai, tetapi untuk menunjukkan ke kalian bagaimana jika kita menggunakan mobil ini untuk bermanuver, kita coba agak ugal sedikit untuk menyalip-nyalip. Oke. Untuk meningkatkan respon mesin, saya turunkan ke transmisi 3 ya. Jadi mobil ini konvensional 5 percepatan otomatisnya, tetapi kalau kita di gigi 3 dia akan hold cuma sampai di gigi 3, sehingga RPM-nya akan diketahan di putaran mesin yang lebih tinggi. Karena putaran mesinnya itu lebih tinggi, maka itu lebih mendekati tenaga maksimal yang bisa dihasilkan oleh mobil. Jadi mobil ini tuh mencapai 90 PS itu pada RPM 6000, sehingga kalau semakin mendekati putaran mesin 6000, maka semakin mendekati pada kecepatan maksimal atau tenaga maksimal dari mobil ini. Oke, tadi kita nggak bisa ya karena terlalu ramai. Ini kita masih cruising saja dulu. Nanti coba ambil exit di Kemayoran. Kecepatan 100 km per jam, putaran mesin ada di 2100 atau 2200 RPM ya. Masih terbilang relatif rendah, tetapi getaran mesin cukup terasa, masih tetap nyaman. Tapi ada mobil-mobil tertentu yang kadang di 100 km per jam itu RPM-nya masih di kisaran 1000-an, sehingga konsumsi bahan bakar pada kecepatan 100 km per jam itu sangat efisien. Sedangkan kalau RPM atau putaran mesin sudah lebih tinggi itu biasanya lebih menguras bahan bakar karena mobil bekerja secara lebih keras. Tetapi karena mobil ini kapasitas mesinnya kecil, tetap ini mobil yang terbilang sangat irit. Jika kita lihat konsumsi rata-rata 11,8 km per liter. Oke, ini bundaran ya. Kalau pada kecepatan 50 km per jam tadi masih terasa limbung. Di sini juga 50 km per jam masih terasa limbungnya. Iya. Cukup unik ya. Padahal ini mobil kecil. Seharusnya tingkat kelimbungannya itu rendah karena pusat gravitasinya rendah. Tetapi terasa sekali tadi kita bundaran ke kiri, tetapi kita masih agak oleng ke kanan. Mungkin karena permukaan bannya kecil dan settingan suspensi. Tetapi nggak apa-apa, pengendalian masih tetap baik tadi. Cuma memang satu hal yang saya mungkin ada preferensi lain, preferensi berbeda adalah setirnya terlalu ringan. Enak kalau misalnya buat kita parkir, buat kita kalau misalnya menelusuri jalan-jalan kecil. Tetapi kalau untuk cruising seperti ini rasanya terlalu sensitif, sehingga gerakan-gerakan kecil dari tangan kita itu sangat mempengaruhi pengendalian mobil. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, walaupun di sini tidak ada pedal shift, tetapi settingan dari tuas transmisinya ini ada D321
Jadi kalau misalnya Anda ingin limit transmisi itu hanya dibatasi sampai gigi 3, Anda bisa turunkan ke D3. Anda lihat langsung putaran mesinnya naik karena kita turun gigi. Kalau mau lebih rendah lagi, kita bisa ke gigi 2, RPM-nya naik lagi. Tetapi memang engine brake-nya lebih terasa. Kalau mau lebih ini lagi bisa ke gigi 1. Nah, ini langsung engine brake-nya terasa. Tapi kalau seperti ini, udah Anda berakselerasi, itu langsung ya limiternya tadi. Jadi kalau udah seperti itu Anda harus segera menaikkan, karena kalau enggak mesinnya bisa overheat. Ya, secara singkat kalau dibawa untuk di jalan aspal sih enak ya, walaupun memang kegedapan kabin, peredaman kita lihat di sini ada speed killer. Ya, getaran terasa sekali masuk ke dalam kabin, bunyinya brak 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 brak. Masih oke, nggak gimana-gimana banget, tetapi memang getarannya bukan getaran yang terasa. Kita lihat tadi ada beberapa lubang yang kita coba lewati, getaran terasa sekali masuk ke dalam. Salah satu faktornya mungkin karena memang permukaan bannya yang kecil. Ini juga ring 14 ya. Lebih seperti itu. Bagaimana jika kita menyimpulkan mobil Honda Brio ini? Sampai sekarang saya masih beranggapan bahwa mobil yang paling worth it untuk Anda gunakan sebagai moda transportasi Anda sehari-hari, dari rumah ke kantor atau dari rumah ke tempat Anda bekerja atau ke kampus, Brio di rentang harganya, kualitas mesinnya, pengalaman Anda berkendaranya, merupakan salah satu mobil yang terbaik di kelasnya. Karena apa yang Anda dapat, pengalaman Anda berkendara dengan mobil ini sangat baik. Penggunaan dalam kota sangat ideal. Kenapa? Karena setirnya ini ringan, pengendalian juga sangat mudah. Tetapi memang harus Anda garis bawahi, jika dalam penggunaan di jalan tol atau ketika Anda bermanuver pada kecepatan tinggi, setirnya itu cukup sensitif karena setirnya ringan walaupun pada kecepatan tinggi. Lalu mobil ini sangat mudah untuk dirawat. Tidak pernah dengar juga mobil Honda Brio itu ada permasalahan aneh-aneh. Dalam artian nggak pernah, kalau misalnya perawatannya rutin atau penggunaan secara normal, lalu mobilnya tiba-tiba ada kerusakan, itu jarang sekali. Yang sangat khas di mobil-mobil Jepang. Dan ya, karena mobilnya kecil, Anda gunakan untuk apa saja. Mau nyalip, mau ke tempat yang kecil, ke parkiran yang sempit, Anda bisa gunakan dengan enak. Kita nyalip-nyalip juga enak tadi. Tapi memang jika Anda untuk off-road, mungkin ini bukan mobil yang ideal ya, karena ini memang city car, mobil kecil, mobil irit, pengguna sehari-hari, sangat baik. Jadi kurang lebih seperti itu pengalaman berkendara kami dengan menggunakan Honda Brio tipe E tahun 2014. Terima kasih sudah menonton dan ketemu lagi di video berikutnya.